Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Juanda BKR Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kegiatan kita sehari-hari kita dapat tunaikan dengan sebaik-baiknya, dengan lancar dan baik. Kawan sekalian, di tengah hiruk pikuk kita mengerjakan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, kali ini kita ketengahkan sebuah risalah yang tercantum di dalam buku Tasawuf Kebahagiaan. Tentu ini judul terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Kitab ini ditulis oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad, dan salah satu yang bagian yang hendak kita kemukakan pada kesempatan ini adalah kewajiban menuntut ilmu, setidaknya dalam pandangan Islam, tetapi diuraikan oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad ini. Baiklah teman-teman, sepintas tentang Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini. Dilahirkan di kota Tiram di Hadramaut atau Yaman pada tahun 1044 Hijriah atau 1634 Masehi, dan beliau kemudian kembali ke Rahmatullah atau meninggal dunia juga di kota yang sama, di kota Tiram, kota Tarim pada tahun 1130 Hijriah atau 1720 Masehi. Saudara sekalian, dijelaskan bahwa banyak kitab-kitab beliau yang telah dipelajari di berbagai pondok pesantren di Indonesia, dan di antara kitab-kitab yang terkenal adalah seperti Al-Fusul Al-Ilmiyah Ad-Da'wah, Al-Fusul Al-Ilmiyah Ad-Da'wah Al-Tammah, kemudian kitab yang lain misalnya An-Nasaih Ad-Diniyah dan lain sebagainya. Itu banyak menjadi buku-buku pelajaran atau pegangan di pesantren-pesantren di Indonesia. Salah satu buku ini yang kemudian sudah diterjemahkan di Indonesia dengan judul Tasawuf Kebahagiaan. Baiklah kawan sekalian, kita bacakan uraian beliau, risalah tentang ilmu, menuntut ilmu ini dalam kitab ini. Saudara sekalian, ketahuilah bahwa dijelaskan bahwa Anda tidak akan sepenuhnya dapat mematuhi hal-hal yang difardukan atau diwajibkan Allah atas dirimu, menjauhi yang diharamkannya, serta mengamalkan nawafil yang disyariatkannya dan merupakan sarana pendekatan dirimu kepadanya kecuali dengan ilmu. Karena itu sibukkanlah dirimu dengan menuntut ilmu sesuai dengan sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatum ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu adalah fardu atau wajib atas diri setiap muslim. Kawan-kawan sekalian, dengan ilmu Anda dapat mengetahui sesuatu yang wajib sebagai yang wajib, yang sunnah sebagai yang sunnah, dan yang haram sebagai yang haram. Dengan ilmu pula Anda dapat mengetahui cara mengerjakan wajib dan yang sunnah, serta meninggalkan yang haram. Jadi tak ada jalan bagimu selain mempelajari ilmu atau menuntut ilmu. Hanya dengan ilmu yang Anda miliki serta dengan mengamalkannya, Anda akan mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
Ketahuilah siapa saja yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, mudarat atas dirinya akibat ibadahnya itu lebih besar daripada manfaat yang diperolehnya. Betapa banyak abid atau ahli ibadah yang melelahkan dirinya dengan ibadah, sementara ia terus-menerus dalam kemaksiatan yang menurut perkiraannya merupakan ketaatan. Adapun ilmu yang wajib atas setiap muslim adalah ia membuatnya mengerti tentang wajibnya semua yang difardukan atau diwajibkan Allah atas dirinya, serta haramnya semua yang diharamkan Allah. Hendaklah Anda pelajari juga cara-cara melaksanakan sesuatu yang wajib. Pengetahuan tentang itu terutama menjadi wajib pada saat hendak melaksanakannya. Seorang remaja yang mencapai masa akil balik atau dewasa di bulan Muharram misalnya, wajiblah segera mempelajari tentang arti ucapan 2 kalimat syahadat, tentang kewajiban salat 5 waktu serta rukun-rukun dan tata caranya, dan juga tentang kewajiban puasa, zakat, haji, serta kewajiban-kewajiban lainnya seperti itu. Juga ia wajib mengetahui tentang haramnya perbuatan zina, minum haram, makan harta milik orang lain dengan cara batil, serta hal-hal lain yang diharamkan menurut syariat. Namun ia tidak benar-benar wajib mempelajari cara-cara berpuasa dan berhaji kecuali apabila tiba saat menjelang bulan Ramadan atau pelaksanaan haji. Demikian pula ia belum berkewajiban mempelajari cara berzakat kecuali pada saat ia telah memiliki harta yang harus dizakati dan telah tiba masanya untuk membayarkannya. Segala sesuatu yang diharamkannya dan diwajibkan secara individu telah diketahui secara meluas di kalangan kaum muslim. Hampir-hampir tidak satu pun yang tidak diketahui. Yang penting adalah mengetahui tentang hukum-hukumnya atau cara-cara pelaksanaannya. Memang hal itu tidaklah cukup terpenuhi kecuali dengan mempelajarinya dari seorang yang berilmu, yang bertakwa kepada Allah dan lurus akidahnya atau keimanannya. Adapun orang-orang awam, ada kalanya benar pengetahuannya, tetapi ada kalanya salah. Karena itu janganlah sekali-kali mengerjakan apa yang mereka orang berilmu kerjakan dan meninggalkan apa yang mereka tinggalkan semata-mata mencontoh mereka. Tidaklah selain mengikuti para ulama yang mengamalkan ilmunya, bahkan ulama seperti itu yakni yang benar-benar mengamalkan ilmunya sudah amat jauh ditemui di masa sekarang ini. Karena itu bila melihat seorang ulama masa kini melaksanakan atau meninggalkan sesuatu yang tidak Anda ketahui apakah itu hak atau batil, janganlah mencukupkan diri dengan hanya melihatnya saja, baik ketika ia melakukan ataupun meninggalkannya, tetapi Anda harus menanyakan tentang alasannya menurut syariat dan hukumnya dalam agama. Pada kenyataannya seorang muslim tidak memerlukan waktu lama untuk mempelajari hal-hal yang difardukan atau dirinya, dan tidak pula ia akan menjumpai kesulitan di dalam hal itu, sebab semua itu amat mudah dicapai. Bagi seorang muslim yang tercerdas, cukup 1 atau 2 jam mempelajarinya dari seorang ulama yang pandai, seperti ketika seorang ulama Arab pegunungan datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar sesuatu yang diajarkan Allah kepada beliau. Pada waktu itu beliau sedang berpidato di atas mimbar. Segera beliau turun dan mengajarinya, kemudian kembali ke mimbar dan meneruskan pidatonya. Secara keseluruhan, orang yang ingin selamat dan beruntung hendaknya tidak memulai sesuatu atau terus melakukan apa yang telah dimulainya sampai ia mengetahui hukum Allah tentangnya, apakah termasuk yang diwajibkan atau yang dianjurkan,
atau yang dibolehkan, bahkan yang tidak disukai atau yang diharamkannya. Sebab segala sesuatu tidak akan menyimpang hukumnya dari salah satu kelima macam tersebut. Lebih lanjut, kaum mukmin terbagi menjadi awam dan khusus. Adapun orang-orang awam ada kalanya tergelincir ke dalam perbuatan meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Mereka itu juga tidak terlalu suka mengerjakan nawafil atau yang sunnah. Di samping mereka itu biasanya bergelimang secara keterlaluan dalam hal-hal yang mubah. Sedangkan orang-orang yang khusus, mereka ini yang mengerjakan segala kewajiban dan meninggalkan apa saja yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Selalu melakukan perbuatan-perbuatan mandubat di samping mencukupkan diri dengan berbagai mubahat sekadar yang dapat menjadi sarana melaksanakan perintah-perintah. Maksudnya yang mubah itu yang dibolehkan, sementara yang muharramat itu kan yang diharamkan, kemudian yang dimakruhkan. Melaksanakan perintah-perintah dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Bapak, kawan sekalian, inilah teman-teman sekalian, inilah penjelasan beliau tentang pentingnya ilmu untuk mengetahui hukum-hukum atau setidaknya mengetahui apa yang menjadi kewajiban kita diperintahkan oleh Allah dan apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang oleh Allah untuk kita hindari. Oleh karena itu, menurut beliau, ilmu memang di dalam Islam berbagai ayat Al-Quran maupun hadis yang tadi salah satunya kita sudah kutipkan di awal, itu sangat ditekankan bahwa seorang muslim itu bahkan diperintahkan, menurut beliau itu diperintahkan wajib hukumnya untuk senantiasa mempelajari ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan syariat maupun ilmu-ilmu lain yang memperkokoh keimanan, bahkan bisa mengetahui lebih dalam tentang ketuhanan atau Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih kawan sekalian, dan jangan lupa sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, share dan like channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.